Apa arti kecerdasan dalam belajar dan kehidupan sehari-hari? Adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelajaran. Bagaimana cara Anda biasanya memecahkan masalah yang sulit? Biasanya dengan memecahkan beberapa bagian masalah tertentu menjadi satu persatu. Apakah Anda termasuk orang yang suka berpikir logis atau lebih mengandalkan perasaan? Saya pribadi sudah berpikir logis, tapi terkadang bisa saja saya menggunakan perasaan. Saat menghadapi pelajaran yang susah, apa yang kamu lakukan supaya tetap semangat memahami materinya? Biasanya saya bertanya kepada yang lebih ahli terkait apa yang dijelaskan. Menurut Anda, apakah nilai tinggi di sekolah menandakan seseorang itu cerdas? Cerdas itu memiliki beberapa kategori. Jadi kalau nilainya tinggi secara pelajaran, tapi belum tentu secara etika, dia belum tentu pintar juga. Adakah pengalaman ketika Anda berhasil menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain? Ya, biasanya saya mengusulkan kepada orang-orang yang belum mengerti terkait apa yang saya ketahui. Bagaimana Anda biasanya mengendalikan emosi saat sedang marah atau kesal? Biasanya saya menghirup nafas panjang baru berpikir, apa konsekuensi dari apa yang akan saya lakukan ketika marah ataupun emosi atau kesal, lalu pikirkan apa yang terjadi dan selesai. Pernahkah Anda merasa sangat kecewa? Bagaimana cara Anda menenangkan diri pada waktu itu? Pernah. Biasanya saya dengan mengalihkan ke apa yang saya suka, misalnya membaca komik ataupun menonton film. Menurut Anda, apa arti empati dan bagaimana Anda menerapkannya dalam pertemanan? Empati itu dimana kita mengerti perasaan satu sama lain. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ke orang terdekat, misalnya mereka memberikan bantuan, maka kita wajib mengucapkan terima kasih dan itu akan membuat hati mereka lebih senang. Bagaimana cara Anda menghadapi teman yang sedang sedih atau marah? Biasanya saya mendengarkan ungkapan yang mereka katakan, lalu setelah itu saya memberikan solusi. Apakah Anda mudah memaafkan orang lain? Mengapa begitu? Kalau memaafkan dengan mudah, mungkin tidak. Mungkin saya akan berpikir dulu, mencari tahu masalahnya, apa penyebab saya marah, baru memperbaiki masalah dengan orang terkait, baru saya maafkan. Ceritakan situasi di mana Anda harus menahan emosi agar tidak memperburuk keadaan. Misalnya, kita ada konflik dengan orang, cara kita menahan emosi yaitu dengan mengingat konsekuensi apa yang akan terjadi. Kalau itu buruk, jangan diulangi. Apa arti keimanan atau spiritualitas bagi kamu pribadi? Sebagai nilai moral untuk kehidupan saya. Bagaimana Anda bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup Anda? Berterima kasih atas hal-hal kecil yang selama ini diberikan. Saat menghadapi masalah berat, biasanya apa yang Anda lakukan agar tetap tenang? Biasanya saya mengalihkan ke hal-hal yang saya sukai. Menurut Anda, bagaimana cara seseorang menunjukkan kecerdasan spiritual di sekolah atau di rumah? Kalau di sekolah, mengambil keputusan di mana itu berkaitan dengan sosialisasi. Kalau di rumah, bisa saja dengan membantu orang tua. Nah, sekarang masuk ke seberapa penting sih menurut Anda berdoa atau bermeditasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Kalau berdoa menjelaskan pikiran, supaya mensugesti apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan. Kalau meditasi itu mengajarkan kita untuk tetap fokus dengan apa yang kita lakukan. Adakah pengalaman yang membuat Anda merasa lebih memahami makna hidup? Yang membuat saya lebih dekat dengan Buddha atau Tuhan adalah bagaimana saya menjadi lebih empati kepada orang-orang di sekitar. Baiklah, adapun kesimpulan dari beberapa kecerdasan ini adalah, pertama, kecerdasan intelektual adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi yang sudah bekerja di mana cara kita menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Kecerdasan emosional
adalah cara kita marah atau emosi, kita tidak stabil, mungkin bisa coba untuk lebih tenang dan pikirkan konsekuensinya. Kesimpulan dari kecerdasan spiritual, di mana kita lebih dekat dengan Tuhan, dan cara-cara itu adalah dengan mengikuti Buddhis yang biasanya sembahyang, begitu juga dengan yang lainnya.